Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan bab yang ke-21, ini makin mendekati akhir dari kitab ini insyaallah. As-salaf wa huququl khalqi, para generasi terdahulu yang saleh dan bagaimana mereka memelihara dan menjaga hak orang lain, memelihara dan menjaga hak orang lain. Yang dimaksud adalah bagaimana para ulama generasi terdahulu itu tidak menzalimi orang lain, akan tapi menjaga hak orang lain tersebut. Ketika orang lain memiliki hak, itu kita tunaikan, tidak kita zalimi, tidak kita langgar hak orang lain tersebut. Ini inti dari bab ini. Qala al-Waqidi haddatsani Abu Bakar bin Abi Sabrah an Abdul Majid bin Suhail an Auf bin Harith an Auf al-Harith sami'tu Aisyah taqul. Dari Al-Waqidi, beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abu Bakar bin Abi Sabrah dari Abdul Majid bin Suhail dari Auf al-Harith, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, da'atni Ummu Habibah inda mautiha. Ummu Habibah memanggilku ketika beliau mau meninggal dunia. Faqalat qad kana yakunu bainana ma yakunu bainad dara'ir. Ummu Habibah kemudian mengatakan bahwa di antara kita bisa jadi ada masalah-masalah sebelumnya, bisa jadi ada perkataan yang tidak enak, bisa jadi ada perbuatan yang tidak enak selama ini. Faghfarallahu li wa laki ma kana min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku dan mengampunimu apa-apa yang kemaksiatan atau kezaliman yang terjadi antara kita selama ini. Fakultu, kemudian Aisyah itu berkata, ghafarallahu laki kullahu wa halalaki min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dari seluruh hal tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya darimu. Jadi maksudnya adalah dari Aisyah balik mendoakan Ummu Habibah. Ya, maka di sini kita lihat Ummu Habibah kemudian menjawab, faqalat sarartini sarrakillah, engkau telah membahagiakanku dengan perkataan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan. Wa arsalat ila Ummi Salamah faqalat laha mithla dzalik. Kemudian Ummu Habibah itu mengirimkan utusan kepada Ummu Salamah, yakni memanggil Ummu Salamah, kemudian mengatakan hal yang serupa kepada Ummu Salam. Ada yang mengetahui Ummu Habibah itu siapa? Salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengetahui Ummu Salamah itu siapa? Salah satu dari istri Nabi Muhammad SAW. Jadi sesama para istri Nabi Muhammad SAW di sini kita lihat Ummu Habibah ketika mau meninggal dunia, beliau minta maaf kepada para istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Karena yang namanya perkataan tidak enak, perbuatan tidak enak, itu paling banyak dilakukan seseorang kepada keluarganya sendiri, kepada kawannya sendiri, kepada tetangganya sendiri, kepada orang-orang terdekatnya. Itu intinya. Ya, paling banyak perkataan tidak enak dan perbuatan tidak enak dilakukan seseorang itu kepada orang terdekatnya. Makanya ini kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita menormalkan hal tersebut, menganggap normal, menganggap orang lain tersebut sudah biasa dengan sikap kita tersebut. Tidak boleh. Ya, kita harus menjaga diri dan harus minta maaf kalau kita melakukan kezaliman kepada orang lain yang tidak kenal, yang tidak kita kenal. Ketemu di jalan misalkan orang asing, bisa jadi kita memiliki adab yang paling bagus, masya Allah. Ya, bisa jadi. Walaupun kita harus tetap berikan pengecualian itu. Pengecualiannya adalah kalau di jalan raya. Walaupun orang asing di jalan raya, senggolan atau mau
ini jalan kita diserempet atau diambil misalkan, wah itu bisa gelut juga ya. Akan tapi maksud ana adalah secara umum kepada orang yang kita tidak begitu dekat, kita lebih hati-hati dalam menjaga adab kita. Akan tapi kepada orang terdekat kita lihat kepada orang tua kita sendiri, kepada guru kita, masya Allah adab kita bagus. Kepada orang tua kita sendiri, nah ini perlu diperbaiki. Ya, jadi ini tidak boleh. Ini justru tidak boleh. Justru terbalik, kepada orang tua kita sendiri justru kita harus memberikan adab yang paling baik. Ya, birrul walidain. Maka ini pelajaran pertama dari riwayat ini. Kemudian kita lihat juga bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, yakni beliau menghibur Ummu Habibah, beliau langsung mendoakan. Apalagi ketika kondisinya Ummu Habibah sedang sakit seperti ini, ya, sedang mendekati ajalnya, maka seseorang itu harus menghibur. Walaupun selama ini ada kesalahan, misal, walaupun selama ini ada kezaliman, orang ini menzalimi kita. Akan tapi orang ini sudah mau meninggal dunia sekarang. Ya, maka ampuni, maafkan ya, berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni orang ini dan maafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi ini mendoakan ampunan ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ghafarallahu laki kullahu wa halalaki min dzalik. Kemudian di riwayat berikutnya wa qala Al-Laits bin Sa'ad wa ghairuhu, Al-Laits bin Sa'ad dan selain beliau berkata, kata barajulun ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seseorang itu menulis surat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aniktub ilayya bil ilmi kullah. Aniktub ilayya bil ilmi kullihi. Tuliskanlah kepadaku dengan ilmu seluruhnya. Tuliskanlah seluruh ilmu. Ini zahir yang dimaksud dari perkataan ini, maksudnya adalah nasihati kepadaku dengan nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang mencakup keseluruhan dari ilmu syar'i, ilmu agama. Fakataba ilaihi, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, innal ilma katsir, sesungguhnya ilmu itu banyak. Walakin in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas, khamisal batan min amwalihim, kafal lisan an a'radihim, laziman li amri jama'atihim faf'al. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya itu ilmu itu banyak. Akan tetapi jika engkau mampu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam kondisi khafifadh dhahr min dima'in nas, tidak memiliki beban sama sekali terkait darah manusia, yakni tidak membunuh orang lain dengan cara yang tidak hak. Tapi kalau membunuh orang lain dengan cara yang hak, misalkan ini disuruh oleh ulil amri, perwakilan dari ulil amri untuk melaksanakan hukum qisas, nah gitu ya, yang melaksanakan hukuman mati bagi orang yang telah membunuh orang lain misalkan. Nah ini berbeda bab ya. Jadi kalau ulil amri menerapkan qisas, kan harus ada yang bertugas untuk aparat yang bertugas untuk melaksanakan hukuman tersebut. Nah, ini melakukan pembunuhan tapi secara hak. Yang dimaksud di sini membunuh orang lain secara keji, secara zalim. Maka ini harus dihindari kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena ini dosa besar. Khamisal batan min amwalihim. Dalam kondisi engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi perutmu itu kosong dari harta-harta orang lain yang diambil secara zalim, itu maksudnya. Maka pastikan perutmu kosong dari harta orang lain yang diambil secara zalim. Kafal lisani an a'radihim. Kemudian engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau menjaga lisanmu dari kehormatan orang lain. Laziman li amri jama'atihim. Kemudian engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi melazimi perkara, yakni persatuan di antara kaum muslimin, tidak memberontak kepada ulil amri. Engkau meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Maka kalau engkau bisa melakukan itu, faf'al, lakukanlah. Maka ini wasiat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini berarti apa? Ini intinya adalah hindari dosa-dosa besar. Dan tentunya hindari ya dosa-dosa yang lebih besar daripada ini, yaitu kesyirikan, syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar.
Akan tapi hindari dosa-dosa besar ini, karena ini dosa-dosa besar yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Membunuh secara zalim, mengambil harta orang lain secara zalim, mencela orang lain, kemudian memberontak kepada ulil amri. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita tunduk dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, baik ulil amri tersebut albir awil fajir, baik ulil amri tersebut adalah orang yang bertakwa atau orang yang fajir, orang yang fasik. Ya, tetap kita harus tunduk, tapi dalam perkara yang ma'ruf. Tunduk dan mendengar dan taat kepada ulil amri tersebut. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun prinsip bahwa kita hanya tunduk, kita hanya mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, itu hanya jika ulil amrinya itu adalah orang yang bertakwa dan soleh, bertakwa kepada Allah, melaksanakan hukum Allah, maka ini adalah prinsipnya Khawarij. Dan ini biasanya dijadikan aturan karet oleh mereka. Mereka akan menganggap yang bukan selain mereka itu tidak bertakwa kepada Allah. Mereka punya prinsip, kita hanya mendengar dan taat kepada ulil amri yang bertakwa kepada Allah. Tampak bagus, betul tidak? Padahal yang diperintahkan oleh syariat, walaupun orang ini, ulil amri ini bertakwa ataupun menzalimi rakyatnya, tetap kita harus mendengar dan taat kepada ulil amri tersebut, tapi dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara kemaksiatan. Ini dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, dijelaskan dalam banyak sekali para ulama yang menyebutkan prinsip ini. Karena ini diambil langsung dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya engkau melihat sesuatu yang engkau benci dari pemimpinmu, fal yasbir, bersabarlah. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang kita benci. Kenapa? Karena mungkin ini tidak bertakwa kepada Allah, mungkin ini menzalimi rakyatnya. Masalah perkara hati, benci atau suka, Nabi Muhammad SAW mengakomodir hal itu di hadis. Bisa seseorang membenci ulil amrinya karena dia zalim misalkan, karena tidak taat kepada Allah misalkan. Akan tetapi tetap wajib untuk mendengar dan taat dan bersabar atas kezaliman dari ulil amri tersebut. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi kita sebutkan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang mengatakan kita cuma mendengar dan taat kepada ulil amri, kalau ulil amrinya ini bertakwa kepada Allah, maka ini prinsip yang tidak sesuai dengan dalil. Ini prinsip yang banyak digunakan oleh Khawarij dan mereka menggunakannya sebagai aturan karet. Kalau bukan ulil amrinya, bukan dari golongan mereka, mereka akan cap ini tidak bertakwa. Sehingga dari situ kemudian mereka terapkan kita nggak perlu tunduk dan mendengar dan taat kepada orang ini. Makanya kemudian mereka banyak mengatakan pemerintah itu taghut. Kenapa? Karena pemerintahnya bukan dari golongan mereka. Kalau dari golongan mereka sendiri maka mereka diam-diam saja. Jadi ini berbahaya, prinsip ini berbahaya. Khawarij itulah yang kemudian menjadi landasan pemikiran dari banyak aksi terorisme berbahaya. Wan Umar bin Zar haddatsani Atha bin Abi Rabah qala haddatsatni Fatimah imra'atu Umar bin Abdul Aziz annaha dakhalat alaih. Dari Umar bin Zar telah meriwayatkan kepadaku Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Fatimah, istri dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dakhalat alaih, bahwa Fatimah ini menuju kepada Umar bin Abdul Aziz, masuk ke ruangan. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz sedang di musalla. Fa idza huwa fi musallahu. Umar bin Abdul Aziz sedang di musalla, kemudian Fatimah memasuki ruangan musalla tersebut. Yaduhu ala khaddihi. Ternyata Fatimah melihat Umar bin Abdul Aziz ini tangannya sedang berada di pipinya. Kedua tangannya sedang berada di kedua pipinya, memegang kedua pipinya. Sa'ilatun dumu'uhu. Air matanya menetes, sedang menangis di musalla sendirian. Bayangkan ini khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang menangis sendirian. Kemudian fakultu, ya Amirul Mukminin. Fatimah berkata, wahai Amirul Mukminin, Alisa'in hadaf, apa yang terjadi? Kenapa menangis? Qala ya Fatimah, inni taqallattu amra ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata kepada istrinya, wahai Fatimah, sesungguhnya aku
mengurusi perkara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memimpin dan mengurusi perkara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatafakkartu fil fakiril ja'i. Kemudian akhirnya aku memikirkan orang miskin, orang yang kelaparan yang ada di negeriku. Wal maridil da'i. Dan aku memikirkan orang yang sakit, orang yang lemah di negeriku ini. Wal ari al majhud, orang yang tidak punya pakaian, yang dia itu lemah secara finansial. Ya. Ini yang dipikirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wal mazlumi makhur, orang-orang yang dizalimi di negeriku, yang diambil haknya secara zalim, dibunuh atau diambil hartanya atau dirampok atau semacamnya. Ini dipikirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wal gharibil ma'sur, orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang-orang yang tidak punya bekal lagi, kehabisan bekal, padahal mereka sedang safar di perjalanan, jadi orang asing, tidak bisa kemana-mana karena sudah kehabisan bekal. Mereka membutuhkan. Wal kabir, orang yang sudah sepuh. Wazil ayal fi aqtaril ard, orang-orang yang memiliki sanak keluarga di segala penjuru dari negeriku ini. Aku memikirkan mereka semua. Fa'alimtu anna rabbi sayas'aluni anhum, dan aku mengetahui bahwa Rabbku akan bertanya kepadaku tentang mereka. Di yaumul hisab, di hari perhitungan dan pembalasan nanti, di hari kiamat nanti, setiap ulil amri, setiap pemerintah, setiap penguasa, setiap pemimpin akan ditanyakan tentang apa yang dia lakukan terkait rakyatnya, apa yang dia lakukan terkait kekuasaannya tersebut. Wa an khasamani dunahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendebatiku nanti terkait mereka. Apa yang aku lakukan di dunia kepada mereka? Apakah aku mengurusi mereka? Apakah aku menzalimi mereka? Apakah aku telah berbuat adil kepada mereka? Fa khasyitu alla tathbuta li hujjatun inda husumatihi, dan aku takut aku tidak memiliki hujjah nanti ketika aku didebat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahimtu nafsi fabakait, maka aku akhirnya mengasihani diriku sendiri, kemudian aku menangis. Ini kita lihat, menjadi ulil amri yang sering kita sebutkan, setiap ada kemaksiatan di negerinya yang bisa dia ingkari, yang bisa dia hentikan kemaksiatan tersebut, kemudian dia tidak menghentikannya, nanti dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Setiap ada penyimpangan, setiap ada buku-buku yang menyimpang, dai-dai yang menyimpang, kajian-kajian yang menyimpang di negerinya, kemudian dia tidak melakukan sesuatu untuk melarang atau mengontrol penyimpangan tersebut, maka nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini, setiap ada orang yang miskin dan tidak bisa makan, padahal seharusnya itu diperhatikan oleh ulil amri ini. Setiap ada orang yang sakit, setiap ada orang yang dizalimi, kemudian itu tidak diperhatikan, tidak diselesaikan perkaranya oleh ulil amri. Ulil amri tersebut beserta wakil-wakilnya seluruhnya, ya, pucuk tertinggi sama wakil-wakilnya di bawahnya, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya terkait ulil amri, tidak hanya terkait penguasa negara, tetapi juga yang di bawahnya. Pembina yayasan, misalkan, ya, pemilik sekolah, misalkan, rektor di kampusnya, kepala sekolah di sekolahnya, pembina yayasan dan ketua yayasan di yayasannya, semuanya. Setiap yang dia mengurusi perkara-perkara yang terkait dengan urusannya dengan orang lain, dia memiliki wewenang. Apakah dia membuat peraturan yang sesuai dengan hukum Allah atau menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya, di perusahaannya, ya, sebagian orang, apalagi di kemarin ini akhir tahun, memerintahkan karyawannya untuk memakai pakaian yang itu adalah syiar orang kafir misalkan, ya, maka ini dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi ini setiap orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan skala negeri atau kekuasaan yang lebih rendah daripada itu,
Akan tapi ketika dia sudah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan tersebut atau wewenang tersebut, maka dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi ke ulil amri, kita lihat berapa banyak rakyat yang diurusi oleh ulil amri. Banyak sekali, betul tidak? Berapa banyak urusan yang diurusi oleh ulil amri. Makanya orang yang paham agama tidak akan menyodorkan dirinya sendiri untuk menjadi ulil amri. Ya, tidak akan. Pasti menjadi ulil amri itu karena dipaksa atau terpaksa. Tapi tidak akan menyodorkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia tahu besarnya perkara menjadi ulil amri tersebut. Wa an Musa bin Uqbah qala lamma waliya Iyad bin Ghanam qadima alaihi nafarun min ahli baitihi yatlubuna silatahu. Dari Musa bin Uqbah, beliau berkata, ketika Iyad bin Ghanam itu menjadi penguasa, di sini bukan khalifah yang membawahi seluruh negeri, akan tapi Iyad bin Ghanam ini adalah semacam gubernur, anggaplah gubernur kalau di zaman sekarang, begitu ya. Jadi ketika Iyad bin Ghanam itu menjadi gubernur di Syam, Syam itu sekarang Suriah, Jordan, Lebanon itu Syam, ya. Palestina itu tanah Syam. Jadi ketika Iyad bin Ghanam itu menjadi gubernur di Syam, maka sebagian dari sanak keluarganya, kerabatnya itu datang kepada beliau. Yatlubuna silatahu, ingin bersilaturahim, ingin sowan, ingin silaturahim. Falaqiyahum bil bishr wa anzalahum wa akramahum. Kemudian akhirnya Iyad bin Ghanam yakni bertemu, menjumpai mereka dengan ceria, kemudian menjamu mereka, disuruh nginap di rumahnya, kemudian memuliakan mereka, ya, dijamu. Fa'aqamu ayyaman, kemudian sanak keluarganya ini tinggal di rumahnya Iyad bin Ghanam tadi selama beberapa hari. Summa kallabuhu fis silah. Kemudian mereka akhirnya berbicara kepada Iyad bahwa ini kedatangan kami dalam rangka untuk silaturahim. Wa akhbaruhu bima laquhu minal masyaqqah raja'a silatihi. Ya, silah di sini bisa bermakna silaturahim, tapi konteksnya di sini maksudnya adalah mungkin silah di sini adalah minta bantuan. Ya, minta bantuan secara finansial. Mereka mengabarkan kesulitan yang mereka hadapi, mereka menginginkan bantuan dari Iyad. Fa'ata kullu rajulin minhum 10 denanir wa kanu khamsah. Kemudian Iyad itu memberikan kepada masing-masing orang itu 10 dinar, dan waktu itu kerabat yang datang kepada Iyad itu ada 5 orang. Jadi totalnya 50 dinar. Faradduha wa tasakhatu wa nalu minhu. Kemudian entah kenapa ini tiba-tiba mereka tidak mau mengembalikan pemberian tersebut, mereka marah. Kemudian yakni wa nalu minhu, yakni maksudnya adalah ini banyak maknanya, akan tapi kalau dilihat dari konteksnya maksudnya adalah sama dengan sebelumnya, yakni marah kemudian tidak mau tidak mau mendapatkan atau menerima pemberian tersebut, sehingga itu membuat kaget si Iyad. Faqala ay bani ammi wallahi ma unkiru qarabatakum wala haqqakum wala bu'da syuqqatikum. Kemudian Iyad berkata, wahai anak-anak dari pamanku, yakni ini kerabatnya, ini zahirnya adalah sepupunya atau intinya kerabatnya. Wahai keluargaku, wahai kerabatku, demi Allah aku tidak mengingkari kekerabatan, hubungan kekerabatan antara kami dengan kalian, tidak mengingkari hak kalian, tidak mengingkari jauhnya jarak yang harus kalian tempuh dari daerah kalian, dari tempat kalian menuju tempatku ini. Maksudnya adalah Iyad itu berkata, mohon maaf ini, walaupun ngasih cuma 10 dinar, ini bukan berarti ana tidak mengakui hubungan kekerabatan antara kita, bukan berarti ana tidak ingin memenuhi hak antum sekalian. Hak antum sekalian harusnya ana beri lebih besar daripada ini, dan bukan berarti ana mengingkari bahwa antum sudah menempuh jarak yang jauh ke sini. Walakin wallahi ma hasaltu ila ma wasaltukum bihi illa bi bai'i hadimi wa bi bai'i ma laghina bihi wa bi bai'i ma laghina bi anhu fa'dziruni. Akan tapi demi Allah,
aku tidak memiliki harta tersebut kecuali yang telah aku berikan kepada kalian tersebut. Ini aku tidak memilikinya kecuali setelah aku menjual pelayanku. Maksudnya berarti mungkin ini zahirnya adalah budak, karena pada waktu itu masih ada perbudakan. Jadi ini setelah menjual budak, kemudian menjual barang-barang yang tidak diperlukan lagi di rumahnya, baru Iyad ini bisa memiliki uang 50 dinar. Itu harganya besar sekali. Ya, jadi sebenarnya 10 dinar per orang itu sudah besar sekali. Akan tapi keluarganya ini masih komplain. Fa'ziruni, maka kata Iyad, tolong berikanlah uzur kepadaku kalau pemberiannya cuma sedikit. Qalu wallahi ma'adzarakallah fa innaka wali nisfis syam. Fa innaka wali nisfis syam. Kemudian keluarganya Iyad ini berkata, demi Allah, Allah tidak memberikan uzur kepadamu. Ya. Jadi semoga Allah tidak mengampunimu. Kenapa? Karena engkau ini sesungguhnya adalah penguasa dari setengah Syam. Gubernur dari setengah Syam. Masa enggak punya harta? Wa tu'ti ar-rajula minna ma jahdahu ayyuballighahu ila ahli. Kemudian engkau ini gubernur dari setengah Syam, akan tapi engkau kemudian memberikan kepada kami biaya yang untuk sekedar nyampe balik ke rumah kami saja ini sudah pas-pasan. Subhanallah, coba bayangkan. Sabar sekali Iyad, keluarganya mengatakan seperti ini kepada beliau. Qala, kemudian Iyad berkata kepada keluarganya tersebut, "Fata'murunani asriku malallah." Apakah engkau memerintahkanku untuk mencuri harta Allah Subhanahu wa taala? Mengambil kas negara, menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi seperti ini? Fa wallahi la an usyaqqa bil minsyar ahabbu ilayya min an ahuna filsan au an ata'adda. Demi Allah, sungguh aku, seandainya aku harus dibelah dengan gergaji, itu lebih kucintai daripada aku harus berkhianat, mengkorupsi satu fils, satu koin. Walaupun itu cuma satu koin saja, aku tidak mau. Atau aku harus melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan atau kezaliman, mengkorupsi. Itu aku lebih mencintai aku digergaji saja dengan gergaji, dibelah dengan gergaji, itu lebih kucintai. Qalu qad adzarnaka. Kemudian keluarganya tersebut kemudian berkata, sungguh kami telah memberikan uzur kepadamu fi dzati yadika. Kami tidak apa-apa, ya sudah, kami berikan uzur kepadamu terkait harta yang memang kamu punya itu. Kalau memang cuma punyanya segitu ya sudah. Akan tapi, ini kata keluarganya, fawallina a'malan nuaddi ma yu'addin nasu ilaika wa nusibu minal manfa'ah ma yusibun. Akan tapi berikanlah kami pekerjaan sehingga ini pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain juga, sama seperti yang dikerjakan oleh staf-stafmu, sehingga kami bisa mendapatkan gaji seperti yang mereka dapatkan. Jadi intinya, ya sudah, kalaupun nggak mau ngasih cash, kasih kami pekerjaan. Maka akhirnya, ini keluarganya berkata, wa anta ta'rifu halana wa inna laysa na'du ma ja'alta lana. Engkau mengetahui kondisi kami tidak akan mengambil lebih dari apa yang engkau berikan kepada kami. Ya sudah, kalau memang gajinya segitu, ya sudah, kami mau terima, tapi berikan kami pekerjaan. Kemudian Iyad berkata, wallahi inni la'arifukum bil fadli wal khair. Wallahi inni la'arifukum bil fadli wal khair, walakin yablughu Umar inni walaitu nafaran min qaumi fayilumani. Iyad berkata, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui keutamaan kalian, mengetahui kebaikan kalian. Kalian amanah insyaallah. Kalau sudah bekerja, ya sudah, itu aku tahu kalian amanah. Kalau sudah memang gajinya segitu, ya sudah, aku tahu kalian amanah. Akan tetapi, bagaimana kalau kabar ini sampai kepada Umar? Walakin yablughu Umar anni walaitu nafaran min qaumi failubani. Bagaimana kalau kabar ini sampai kepada Umar, kemudian kabar bahwa aku mempekerjakan keluargaku sehingga kemudian nanti beliau mencelaku. Ini berarti apa? Iyad ini menjadi gubernur di Syam pada masa kekhalifahan
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalu faqad wallaka Abu Ubaidah wa anta minhu fil qarabah bihaitsu anta fa anfadh dzalika Umar. Kemudian keluarganya berkata, bukankah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, ketika menjadi gubernur di Syam, bukankah Abu Ubaidah itu, yakni dengan engkau itu juga ada hubungan kekerabatan. Kemudian Abu Ubaidah itu mempekerjakanmu, kemudian itu sampai ke telinga Umar dan Umar tetap menyetujui hal tersebut. Bukankah demikian? Falau wallaitana la anfadahu. Seandainya engkau mempekerjakan kami, maka Umar juga akan setuju. Ini kata keluarganya, masih melobi Iyad. Maka Iyad berkata, qala inni lastu inda Umar ka Abi Ubaidah. Sesungguhnya posisiku di hadapan Umar itu tidak seperti posisinya dan derajatnya Abu Ubaidah di depan Umar. Jadi Umar itu lebih percaya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah walaupun mempekerjakan keluarganya, Umar tahu bahwa Abu Ubaidah akan amanah. Akan tapi ana tidak seperti derajatnya Abu Ubaidah, ya, baik di sisi Allah ataupun di hadapan Umar. Ya, tidak mendapatkan kepercayaan seperti itu di hadapan Umar. Maka itu tidak akan terjadi. Ya, walaupun misalkan Abu Ubaidah tidak dicela oleh Umar karena telah mempekerjakan kerabatnya sendiri yaitu aku, akan tapi aku pasti tetap akan dicela oleh Umar. Ya, ini sifatnya Umar radhiyallahu anhu. Ya, tidak apa istilahnya lebih tadi apa? Nepotisme, Tidak nepotisme. Tidak yakni membuat peraturan bahwa keluarga sendiri tidak boleh dipekerjakan. Bapak sendiri, anak sendiri, paman sendiri, sepupu sendiri, intinya keluarga sendiri. Yang itu bisa terjadi syarat bentrokan kepentingan atau tujuan-tujuan lain. Ini sangat dijaga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah azan loh? Belum ya? Baik. Famatu la imina lahu. Kemudian akhirnya keluarganya menyerah. Akhirnya mereka pergi dalam kondisi yakni marah-marah dan mencela Iyad bin Ghanam. Maka di sini kita lihat ini beberapa riwayat telah kita baca, ya. Ini semuanya menunjukkan masih ada beberapa riwayat, akan tapi mungkin tidak cukup untuk kita bahas semua sekarang. Kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Akan tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah lihat bagaimana, ya, di riwayat-riwayat ini ketika itu adalah hak orang lain, apalagi itu adalah hak negara, hak rakyat, tidak boleh, ya, dilanggar. Tidak boleh kita melakukan pelanggaran terkait hak tersebut. Harus kita pelihara, harus kita jaga hak tersebut. Kalau itu hak orang lain, individu, kita nggak boleh menzalimi dia, kita tidak boleh mencela dia, apalagi tidak boleh mengambil harta dia secara zalim, apalagi membunuh dia secara zalim, tidak boleh. Kalau itu hak orang banyak, ya, kita harus menggunakan wewenang dan kekuasaan kita tersebut untuk yang paling maslahat, untuk kemaslahatan rakyat atau untuk kemaslahatan orang-orang yang kita pimpin tersebut. Jadi ini prinsip dari syariat, ya, yakni tidak boleh kita kemudian melanggar hak orang lain, apalagi hak orang banyak begitu, ya. Ini berbahaya, ini dosa besar. Nah, termasuk melanggar hak orang lain atau hak orang banyak adalah yang disebut oleh di riwayat terakhir ini, yaitu apa? Yaitu mempekerjakan keluarga sendiri. Secara zahirnya mempekerjakan keluarga sendiri. Kalau memang keluarga ini mampu dan bagus begitu, ya, secara zahirnya tidak ada masalah. Akan tetapi ini harus dihindari. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ada konflik kepentingan, berbahaya. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.